Baik, di sini saya akan menjelaskan, saya akan membuat video tentang VPN Client to Office dan VPN Office to Office dengan menggunakan KNS3. Di sini yang pertama kali kita butuhkan yaitu kita perlu mengimport PC1, PC A1, PC A2, PC B1, PC B2, dan juga PC dummy. Dan juga import router, ada router 1, router 2, router 3, router 4, router customer A, dan juga router customer B. Caranya adalah teman-teman bisa mengimport di sini bagian tools, kemudian diimport. Nah, di sini teman-teman bisa import PC dan routernya. Karena saya sudah import, nah jadi saya sudah tidak perlu mengimport lagi. Kemudian teman-teman bisa masuk ke KNS3 untuk melakukan setting kepada setiap PC dan routernya. Sini saya akan masuk ke KNS3. Nah, di sini teman-teman bisa membuat project baru ya. Ini new blank project. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian edit. Setelah membuat project, teman-teman bisa masuk ke bagian edit, kemudian ke preference, dan masuk ke VirtualBox BMS. Nah, di sini teman-teman, ini awalnya kosong. Nah, teman-teman bisa tambahkan device-device-nya dengan cara tekan new di bagian sini, dan nanti di sini akan muncul list device-device yang tersedia. Kemudian teman-teman tambahkan semuanya, finish. Nah, jika sudah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa melakukan edit. Teman-teman klik device yang diedit, kemudian teman edit. Nah, di sini edit yang dirubah adalah di bagian adapter. Adapter menjadi 2, port name-nya menjadi LAN, kemudian name formatnya menjadi ETH0, dan type-nya di sini saya menggunakan PCNet Fast3, dan untuk allow KNS3 to use any configured VirtualBox adapter ini dicentang. Jika sudah, teman-teman bisa tekan OK. Nah, di sini ini settingan tadi itu berlaku untuk semua komputer A1, A2, B1, dan B2. Untuk PC dummy ini teman-teman, untuk bagian editnya teman-teman hanya perlu mengubah ininya, allow KNS3 to use any configured VirtualBox adapter, ini dicentang. Udah gitu aja untuk PC dummy. Setelah itu di router ada router 1, router 2, router 3, router 4. Di sini untuk editnya yaitu menggunakan adapter 5, kemudian format ETH-nya 0, dan type PCNet Fast3, dan dicentang. Ini juga berlaku di R2, R3, dan R4 seperti ini. Kemudian untuk di simbolnya teman-teman bisa menggunakan router.svg di bagian browse. Nah, jika sudah, lanjut ke router customer A. Di sini edit networknya juga sama ya, adapternya 5, name formatnya ETH0, type-nya PCNet Fast3, kemudian dicentang. Untuk simbolnya di sini sedikit berbeda, yaitu menggunakan router firewall. Untuk router customer A dan router customer B itu networknya disetting seperti ini. Oke, karena saya sudah men-setting semuanya, teman-teman jika sudah selesai, teman-teman bisa tekan apply, kemudian OK. Nah, karena saya sudah setting, jadi saya cancel.
Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa meletakkan device-device-nya membentuk topologi seperti ini. PC dummy di atas, kemudian ada switch 1. Switch ini diambil dari Ethernet switch di sebelah sini. Nah, kemudian ada router customer A di sebelah kiri, router 1, router 2, router 3, router 4, dan router customer B1. Di bawahnya, di bawah router customer A ada switch, di bawah router customer juga ada switch. Di masing-masing switch ini diletakkan dua komputer. Untuk customer A, komputernya A1 dan A2. Untuk customer B, komputernya B1 dan B2. Jika sudah, teman-teman bisa tekan di bagian ini untuk kabelnya seperti ini. Nah, ini disambungkan dari customer A ke switch 2 menggunakan ETH1 to ETH0. Kemudian di R1 customer A ke R1 menggunakan port ETH0 dan ETH2. Kemudian router 1 ke router 2 menggunakan port ETH0 dan port ETH0 juga. Kemudian dengan switch menggunakan Ethernet 0 dan ETH3. Kemudian dengan router 4 menggunakan ETH0 dan ETH1. Kemudian untuk PC dummy di sini menggunakan Ethernet 0 to Ethernet 4. Selanjutnya di sini menggunakan Ethernet 2 to ETH3. Kemudian di sini router 2 ETH1, router 3 ETH0. Kemudian router 4 ETH2, router 3 ETH1. Selanjutnya dari router 3 ETH2 dan customer B ETH0. Dari customer B ke Ethernet ke switch 3 yaitu menggunakan ETH1 dan Ethernet 0. Selanjutnya dari switch 3 menggunakan Ethernet 1 ke PC B1 menggunakan port LAN. Dan di sini juga sama menggunakan port LAN. PC2 switch 2 di sini Ethernet 1 to LAN dan juga switch 2 Ethernet 2 to LAN. Nah, jika sudah selesai semua, teman-teman bisa tekan start di bagian sini untuk menjalankan virtual komputernya. Nah, jika sudah, teman-teman akan melihat note di sini. Ini semuanya akan berwarna hijau, yang artinya semua virtual device ini sudah berjalan normal. Nah, di sini saya sudah menjalankan komputer-komputernya. Teman-teman bisa cek di bagian sini. Nah, di sini ada beberapa router dan juga PC. Nah, sini saya akan masuk ke PC A1. Kemudian PC A2. PC A1. Kemudian PC A2. Kemudian PC B1 di sini. Kemudian PC B2 di sini. Setelah itu ada PC dummy. PC dummy seperti ini. Oke.
pada PC A1 teman-teman bisa setting IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini caranya adalah masuk ke network connection, kemudian local area connection, properties, dan internet protocol. Nah, di sini teman-teman bisa centang ini, kemudian masukkan IP-nya seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman bisa tekan OK dan tunggu untuk komputernya sampai muncul pop-up online gitu ya. Oke, untuk PC A1, kemudian PC A2 di sini juga sama, kita setting IP-nya di bagian local area, properties, protokol. IP-nya seperti ini. Oke, jika sudah, tekan OK, kemudian lanjut ke PC B1. IP-nya seperti ini, local area connection, properties, protokol, dan teman-teman bisa masukkan IP ini. Jika sudah, maka lanjut ke PC B2. Properties, protokol. Nah, seperti ini IP-nya. Jika sudah, bisa di close. Nah, di PC dummy ini teman-teman tidak perlu untuk setting IP ya, ini tidak perlu. Nah, lanjut ke PC A1. Teman-teman bisa masuk ke winbox, kemudian tekan titik 3 ini, kemudian klik MAC address ini, kemudian connect. Nah, setelah connect, maka teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, tutup. Nah, seperti ini, teman-teman akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa untuk yang pertama kali yaitu setting root list. Root list ini ada di bagian IP, kemudian di bagian roots. Nah, teman-teman bisa tambahkan dan masukkan IP berikut. Addressnya 0, gateway-nya 111, B-nya default ya, biarkan saja. Kemudian apply dan OK. Untuk PC A1 cukup itu. Lanjut ke PC B1. PC B1 di winbox-nya sama seperti tadi, titik 3, kemudian tekan yang ini, kemudian connect, akan muncul menu mikrotik seperti ini. Kemudian kita setting untuk root listnya sama seperti PC A1, masuk ke IP, kemudian ke roots, akan terbuka root list dan tekan add untuk menambahkan address dan gateway. Di sini teman-teman bisa menambahkan 2223 dengan settingan yang default. Jika sudah, tekan apply, kemudian OK. Akan muncul seperti ini. Oke. Nah, teman-teman masuk lagi ke PC A1. Di PC A1 ini teman-teman akan membuka address list. Address list ini ada di bagian IP, kemudian addresses. Nah, teman-teman bisa masukkan yang ini 1, 2, 3. Ini addressnya 111.10.24
networknya 1110. Begitu juga dengan dua address lainnya. Oke, jika sudah menambahkan ketiga address ini, teman-teman bisa pindah ke PC B1 lagi, masuk ke IP, kemudian address. Sini saya sudah ada seperti ini address. Teman-teman bisa menambahkan address 222.10/24, networknya 222.0, dan juga address yang kedua seperti ini. Ini 192.168.2.10/24. Oke, jika sudah, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ke PC dummy. Di PC dummy ini teman-teman bisa masuk ke Winbox, kemudian titik 3. Nah, di sini PC dummy ini bisa membaca 4 router yang terhubung. Ada router 1, router 2, router 3, dan router 4. Teman-teman masuk ke router 1 terlebih dahulu, tekan klik router 1, kemudian connect, nanti akan muncul router 1 di sini, router 1. Nah, kemudian masuk ke bagian IP, routing, ke bagian routing, masuk ke OSPF. Di bagian OSPF masuk ke tabel network, kemudian tekan tombol plus. Nah, teman-teman masukkan network dan areanya, ini default ya, jadi teman-teman hanya perlu memasukkan networknya saja, 111.0/24 ini ya, 111.0/24, kemudian apply dan oke. Nah, teman-teman bisa lanjut untuk masukkan semua network ini di router 1. Apabila sudah, teman-teman bisa minimize dan masuk ke Winbox lagi, titik 3, kemudian masuk ke router yang kedua. Router yang kedua sama seperti tadi, klik kemudian connect, maka akan muncul router 2 seperti ini. Router 2 masuk ke routing, OSPF, network, dan add new network, kemudian masukkan ketiga network ini. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke router yang ketiga melalui Winbox, titik 3, router 3, diklik, kemudian connect, akan terbuka router 3 seperti ini. Router 3 masuk ke bagian routing, OSPF juga, ke bagian network, dan add new network seperti 3 network ini. Jika sudah, teman-teman lanjut ke router yang keempat, router yang terakhir. Nah, di sini diklik router 4, kemudian connect, akan terbuka router yang keempat seperti ini. Masuk ke routing seperti tadi, OSPF, network, kemudian add network, dan add ketiga network seperti ini. Jika sudah, bisa di minimize. PC dummy sudah selesai. Kita lanjut ke PC A1. Di PC A1, teman-teman bisa masuk ke bagian
firewall IP, kemudian firewall ini, maka akan keluar ini firewall. Kemudian masuk ke tabel NAT dan add new NAT. Di sini NAT yang digunakan yaitu SRC NAT dengan out interface-nya Ether1, kemudian actionnya dirubah menjadi MySQL. Jika sudah, tekan apply dan oke. Seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Oke, lanjut ke PC P1. Di sini juga sama, di bagian IP, kemudian firewall, tabel NAT, masukkan settingan seperti ini, SRC NAT untuk chainnya, dan out interface menggunakan Ether1, actionnya MySQL. Jika sudah, tekan apply dan oke. Oke, itu saja yang bisa disetting. Kemudian teman-teman akan melakukan mencoba VPN. Nah, di VPN ini teman-teman bisa masuk ke router customer A di PC A1. Teman-teman bisa masuk ke ini PPP dan akan terbuka menu ini. Di bagian ini teman-teman masuk ke bagian secrets, kemudian add, dan PPT nya service ini teman-teman bisa masukkan seperti ini, name-nya user1, passwordnya ini terserah, boleh apa saja. Di sini saya menggunakan user1, kemudian service-nya PPTP bagian sini TP, kemudian profile default dan local address-nya 10 10 10 1, kemudian 10 10 10 2. Jika sudah, bisa apply kemudian oke. Nah, setelah teman-teman menambahkan secret PPP ini, maka di PC2 PC B1 di sini teman-teman akan masuk ke network connection. Di sini teman-teman bisa masuk di sini create a new connection. Di sini teman-teman bisa next saja, kemudian klik yang ini connect to the network at my workplace, kemudian next menggunakan virtual private network connection, dan next. Company name-nya ini bebas saja ya. Kemudian next lagi, dial connection, next. Company name, number, next. Kemudian add shortcut to this connection to my desktop. Ini teman-teman bisa tambahkan apa saja. Nah, ini yang penting di sini untuk add shortcut to connection to my desktop. Seperti itu. Jika sudah, maka akan muncul di desktop, akan muncul seperti ini, VPN to R customer A. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke bagian sini. Nah, di sini akan ada menu memasukkan username dan juga password. Karena saya sudah terkoneksi, maka saya tidak perlu menyambungkan kembali. Teman-teman bisa masukkan username dan password yang tadi sudah dibuat. Setelah itu kita akan melakukan ping dari semua PC kecuali PC dummy. Di sini kita akan melakukan ping dari PC A1 sebelum menggunakan VPN.
Jadi di sini VPN-nya kita matikan terlebih dahulu. PC P1. Ini kita disconnect. Oke, sudah disconnect. Kita masuk ke PC A1. PC A1 ke command prompt, masukkan ping. Nah, di sini destination not net unreachable. Jadi tidak bisa, teman-teman bisa tandai di sini X begitu ya. Artinya tidak bisa. Kemudian lanjut ke PC A2. Sini command prompt kita ping sama seperti tadi. PC A2 juga tidak bisa, kita tambahkan di sini X, artinya tidak bisa. Kemudian PC P1 masuk ke command prompt, di sini juga tidak bisa, kita X, masuk ke PC P2 command prompt, sini juga tidak bisa. Oke, lanjut ke Mikrotik. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke PC1, kemudian masuk ke Mikrotik yang tadi, ke bagian New Terminal. Di sini untuk ping yang ini tadi ya, ping ini. Net unreachable, berarti tidak bisa. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut ke PC2, kita coba satu persatu. Masuk ke Winbox, connect terlebih dahulu, masuk ke new terminal, ping. Di sini juga tidak bisa, unreachable. Teman bisa tekan Ctrl C untuk memberhentikan proses ini. Oke, masuk ke kita X, masuk ke P1 terminal, ini terminal. Unreachable juga. Lanjut ke P2, masuk ke Winbox, Mikrotik, connect. Ini terminal, tapping. Unreachable lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba after menggunakan VPN. Sini masuk ke P1, kita minimize saja, ini kita close. P1 di sini kita akan menggunakan VPN. Yang sini VPN, nah masukkan passwordnya.
ini dicentang, ini only connect. Oke, VPN sudah terkonek. Kita bisa masuk ke PC A1 di bagian command prompt, kita ping lagi. Tidak bisa masuk ke mikrotik, tapi juga sini juga tidak bisa. PC A1 sudah tidak bisa. Lanjut ke PC A2, masuk ke A2, ke command prompt, tidak bisa. Masuk ke mikrotik, terminal mikrotik, sini juga tidak bisa. Kemudian masuk ke PC B1, ke command prompt, nah di sini terkoneksi ya, ini berhasil terkoneksi, tidak unreachable. Seperti ini kita centang untuk PC B1. Kita coba di mikrotik terminal, coba kita ping. Nah tapi di mikrotik terminalnya tidak bisa ya, unreachable juga. Lanjut ke PC B2, kita ke command prompt terlebih dahulu, unreachable, tidak bisa. Lanjut ke mikrotik terminal, di sini ya, ini close. Nah, ping unreachable juga tidak bisa. Jadi yang bisa di sini hanya PC B1 seperti ini. Untuk VPN-nya keempat PC-nya tidak bisa, hanya PC B1 yang bisa melalui command prompt. Kalau melalui mikrotik, terminal mikrotik tidak bisa. Itu baik, mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.